Hi guys, let me introduce myself. Namaku Nanda. Aku adalah mahasiswi Universitas Sriwijaya Indralaya, Sumatera Selatan. Jurusan Ilmu Kelautan 2017. Nah, kali ini aku nggak akan kasih tutorial pengolahan data apapun seperti pada video-videoku sebelumnya. Tapi, kali ini aku akan bahas masalah rencana penghapusan AMDAL. Dalam melakukan sesuatu, kita harus memikirkan dampaknya. Bahkan dalam hal produksi atau praktik industri, ada dampak lingkungan yang harus dipertimbangkan dan dipikirkan oleh pemilik usaha. Nah, kita mengenalnya dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Sebelumnya, kita harus tahu apa sih AMDAL itu? Jadi, AMDAL adalah singkatan dari analisis dampak lingkungan. AMDAL itu adalah proses studi formal yang digunakan untuk memperkirakan dampak terhadap lingkungan oleh rencana kegiatan suatu usaha atau proyek. Nah, AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Nah, yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik, dan kultural. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan hidup. AMDAL sendiri telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1982. Nah, jadi kapan suatu AMDAL itu dibuat? Karena AMDAL itu dibuat sebagai analisis proses yang akan terjadi di usaha ke depannya. Jadi, AMDAL dibuat terlebih dahulu sebelum ada pembangunan ya guys. Nah guys, sudahkah perusahaanmu memiliki AMDAL? Kenapa sih perusahaan kamu sangat diperlukan melakukan AMDAL? Karena harus ada studi kelayakan di dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Nah, pembangunan yang katanya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup tersebut, menurut Purwanto perlu ditelaah dahulu pembangunan tersebut akan merugikan manusia dan lingkungannya atau tidak. Nah, jika ada dampak negatifnya dapat dicarikan teknik penyelesaian. Tapi, apabila dampak yang ditimbulkan sangat lama dan sulit dalam pembiayaannya, maka kegiatan tersebut tidak layak untuk dilakukan. Nah, jadi apa permasalahannya sekarang? Tengahan September 2019, Menteri ATR atau BPN Sopyan Djalil menyampaikan rencana menghapus izin mendirikan bangunan IMB dan AMDAL. Apa sih yang melatar belakangi penghapusan AMDAL ini? Alasannya adalah karena belum naiknya peringkat kemudahan usaha di Indonesia yang banyak sekali aturan dan proses perizinan para investor. Oleh karena itulah pemerintah menyusun peraturan Omnibus Law. Namun di dalam Omnibus Law terdapat rencana penghapusan IMP dan AMDAL. Nah, rencana pemerintah itu dinilai pihak LSM Lingkungan adalah rencana yang konyol. Duh, jangan sampai ya. Kalau memang wacana ini diwujudkan, maka Indonesia mengalami kemunduran yang luar biasa. Selain itu juga, unsur transparansi dalam penyusunan AMDAL juga dihapuskan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Namun pada Sabtu tanggal 22 bulan 2 2020, pemerintah mengklarifikasi bahwa AMDAL tidak dihapus dalam RUU Omnibus Law. Itu bertujuan hanya untuk menciptakan kemudahan berusaha saja. Kalau ternyata melanggar diberikan sanksi, jika terus melawan maka dicabut izinnya. Jadi lebih begitu pendekatannya, bukan berarti sekarang bebas tidak perlu memperhatikan lingkungan, tidak begitu. Walaupun alasan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian, tapi adanya Omnibus Law ini tentu sangat merugikan banyak masyarakat, alam, dan lingkungan. Ini akan menjadi alat untuk merampas dan menghancurkan ruang hidup rakyat. Malah jadinya yang miskin akan makin miskin dan yang kaya akan makin kaya. Dan juga dalam prinsip pembangunan ada 3 pilar yang harus diperhatikan. Pertama, pilar ekologi dan lingkungan. Kedua, pilar masyarakat atau sosial. Ketiga, pilar ekonomi. Nah, menurut Walhi Jawa Tengah, Abdul Ghaffar, ketiga pilar harus dipertimbangkan. Ketiganya harus saling melengkapi, bukan malah dihilangkan. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya video dari saya. Semoga kalian semua mudah memahaminya. Bye bye, see you later.